Paradigma New Public Assalamualaikum. Administration, bagaimana peran kita masing-masing, fungsi kita masing-masing. Biarkan semuanya Allah yang nanti akan memberikan hikmat pada diri kita. Ya, tuh. Ibu ulangi lagi ya kalau gitu ya. Oke, bahwa paradigma public administration ini adalah menjadi bagian dari paradigma old administration, akan tetapi mempunyai pandangan yang berbeda dari beberapa paradigma atau tokoh-tokoh paradigma, ya, pandangan tokoh-tokoh paradigma dari seluruh tokoh paradigma yang ada di old administration. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Rosenblum, C.L. Sharma, kemudian Bruckner, Davis, dan yang paling terkenal menjadi ikon old administration itu adalah pandangan dari Nicholas Henry. Dan kemudian dari beberapa pandangan paradigma itu mencoba ya untuk dilengkapi dengan paradigma New Public Administration. Jadi meskipun paradigma New Public Administration itu berada pada wilayah Old Administration, namun mempunyai pandangan yang sedikit berbeda dari beberapa tokoh yang ada di Old Administration. Ini adalah diawali dengan quote bahwa kemampuan manusia untuk berbuat adil membuat demokrasi menjadi mungkin. Tetapi kecenderungan manusia untuk berbuat tidak adil membuat demokrasi menjadi perlu. Ya, ini artinya apa? Bahwa kalau manusia untuk bisa berbuat adil, maka demokrasi ini menjadi kemungkinan besar itu adalah berpeluang ada dan hadir. Akan tetapi ketika ya kecenderungan manusia ini tidak berbuat adil, maka harus dilakukan sebuah sosialisasi atau perjuangan terkait dengan demokrasi. Ya. Apa yang Ibu bicarakan yang pertama tadi tolong dihapus ya, yang sebelum ada record ya, kayaknya ada kesalahan. Nah, coba yang Ibu sampaikan ini betul-betul dipahami bahwa ketika manusia itu mampu berbuat adil, maka di situ ada peluang adanya demokrasi akan hadir. Akan tetapi ketika manusia itu kecenderungannya ya tidak berbuat adil, maka demokrasi itu menjadi perlu dan harus diperjuangkan untuk menegakkan sebuah keadilan. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa quote ini mengawali dari apa? Ini adalah fokus ide yang diusung oleh New Public Administration atau NPA. Jadi adanya strategi dan perkembangan terhadap kemunduran organisasi. Karena ada kemunduran organisasi ya yang bersifat teknis, prosedural tadi, maka harus ada strategi ini. Pengembangannya seperti apa? Ini ide-ide ini akan disampaikan di New Public Administration. Nanti akan dijelaskan. Kemudian permasalahan nilai-nilai dan etika sebagai isu kritis yang harus mendapatkan perhatian. Ya, ini yang Ibu sampaikan tadi, misalnya nilainya humanis, desentralisasi, demokrasi, ya dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian administrasi publik baru percaya bahwa pemerintah yang demokratis akan bisa meningkatkan moral pegawai dan meningkatkan produktivitas kerja yang sehingga nanti dengan produktivitas kerja dari birokrat ini akan memberikan kepuasan kepada masyarakatnya sebagai pihak yang dilayani. Ya, betapa sangat berbedanya dengan pandangan dari old administration yang hanya sekedar teknis dan prosedural ya. Ini tidak hanya sekedar teknik dan prosedural di NPA ini. Bagaimana proses pelaksanaan itu dilaksanakan dengan mempertimbangkan pihak-pihak ya yang terlibat itu dengan nilai keadilan, dengan kesertaan adanya sebuah partisipasi dan demokrasi dari pihak-pihak di luar pemerintah. Ya. Kemudian selanjutnya administrasi publik baru berusaha untuk mengubah kebijakan-kebijakan dan struktur-struktur yang secara sistematis merintangi pelaksanaan atau perwujudan keadilan sosial dan berusaha meningkatkan sasaran-sasarannya yaitu manajemen yang lebih baik, efektif, efisien, ekonomis, tapi juga berkeadilan. Ya, coba efektif, efisien, dan ekonomis tetapi berkeadilan. Ini artinya apa? Bahwa pelaksanaan
kegiatan penyelenggaraan negara di old administration, walaupun mengusung nilai efektif, efisien, ekonomis, tapi ternyata tidak ada sentuhan keadilan. Nah, ini berarti bahwa penyelenggaraan itu terlaksana, akan tetapi tidak tepat sasaran, ya, tidak sesuai sasarannya, cuma terlaksana saja. Apakah hari ini masih terjadi seperti itu? Halo? Menurut pandangan kalian, pandangan Anda semuanya, apakah masih terjadi hal-hal yang seperti itu dalam era modern seperti ini? Coba. Kayaknya harus ditunjuk ini ya. Siapa ini? Saya yang ingat Prita ya. Siapa ya ini ya? Saya nggak begitu paham karena ini nggak ada namanya nih kalau sudah seperti ini. Coba Prita. Halo Prita. Iya Ibu. Gimana? Menurut saya masih sering terjadi untuk pengelolaan di masa sekarang Ibu. Nah, apa kira-kira? Hisbi, coba. Hisbi. Hadirkah Hisbi di sini? Mana ini Hisbi ini? Kayaknya nggak hadir tadi ya. Saya lihat nggak hadir tadi. Hadir nggak Hisbi nih? Julia. Julia, halo Julia. Kalau menurut saya, Ibu, Ya, kalau menurut saya, itu masih bisa terjadi di era sekarang ini, Bu. Contohnya apa, Nduk? Tidak transparan pemerintah dalam memberikan kebijakannya gitu, Bu. Kebijakan apa itu? Seperti yang sekarang ini kayak pandemi ini, Bu. Dana bansos itu efektif, efisien, ekonomis tapi tidak adil. Jadi siapa yang dekat dengan mereka, orang-orang besar yaitu enggak. Jadi tidak yang menerima itu belum tentu orang yang tidak mampu. Gitu, Bu. Ya, bagus sekali. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Julia. Terima kasih Julia, pandangan sangat menarik sekali ya, tepat sekali. Betul seperti itu. Jadi memang sudah terlaksana, ya, dan sudah tersampaikan juga uang itu. Dan prosedurnya juga sudah dilakukan, prosedur bagaimana melaksanakan dari pemerintah daerah, kemudian ke kecamatan, ke desa, itu prosedurnya sudah. Akan tapi ternyata nilai keadilannya belum terungkap di situ, belum tercover. Terbukti bahwa banyak orang yang seharusnya ya mendapatkan bantuan tersebut ternyata tidak mendapatkan. Nah, untuk menegakkan keadilan ini berbutuh yang namanya sebuah demokrasi. Seperti apa demokrasi itu? Ya harus ditanyai. Ya, data itu harus dari masyarakat. Ya, dari masyarakat tentu saja lewat nah, untuk mencapai sasaran keadilan itu maka harus ada ruang demokrasi yang harus dibuka di situ. Ya, ada pendapat-pendapat pendapat-pendapat ya dari orang-orang sekitar di masyarakat tersebut. Nah, prosedurnya atau prosesnya harus apa? Mengakomodir nilai-nilai keadilan tersebut ya. Kemudian perubahan struktur birokrasi, perubahan struktur organisasi yang birokratis menuju bentuk desentralisasi, devolusi, terminasi, proyek-proyek, kontrak-kontrak, dan evaluasi pengembangan organisasi, pertanggungjawaban dan pelibatan klien. Jadi
perubahan struktur birokrasi organisasinya itu bersifat desentralisasi. Artinya apa? Harus menampung ide-ide dari bawah, bottom up. Ya, kepercayaan, pertanggungjawaban itu harus diberikan kepada orang-orang yang di wilayah di bawah. Ya, supaya apa? Supaya tahu kondisi sebetulnya, kondisi empiris yang ada di lapangan itu seperti apa. Ya. Jadi struktur organisasinya tidak tambun, tidak besar, tapi ramping, gitu ya. Itu jadi ada perubahan struktur organisasinya. Biasanya kalau organisasi tambun itu banyak penyakitnya. Kenapa banyak penyakitnya? Karena banyak apa ya? Divisi-divisi atau jabatan-jabatan ya, atau apa ya itu ya namanya? Iya, divisi-divisi, jabatan-jabatan yang banyak sekali sehingga kita tidak tahu bahwa di tingkat hierarki jabatan itu ada yang beleot sedikit, ada yang istilahnya itu melingkung sedikit, itu sudah menjadi buyar itu struktur organisasinya dan tidak terkontrol. Kalau struktur organisasi itu tambun, maka harus di apa ya, restrukturisasi ya, dan kemudian jabatan-jabatan yang memang bisa di merger ya, dijadikan satu, itu harusnya dijadikan satu supaya efektif dan efisien, dan bentuknya akan ramping. Tidak hanya wakil ketua, ketua 1, ketua 2, ketua 3, itu sudah dikepres saja wakil ketua, kita aja sudah cukup. Ya, sekretaris juga segitu ya, sekretaris itu aja sama wakil sekalian, jangan sekretaris 1, 2, 3 terlalu melebar nanti. Maka banyak pemborosan dan kerjanya tidak efektif. Kerjanya sekretaris berapa ini untuk apa sih? Nah, itu harus didevolusi ya. Didevolusi dan terminasi. Artinya harus ada jabatan-jabatan tertentu yang harus dihilangkan. Ya. Kemudian proyek-proyeknya harus juga jelas, kontrak kerjanya ya, kontrak-kontrak kerjanya juga harus dibikin sedemikian rupa menjadi kontrak kerja yang disepakati bersama ya, dan harus diketahui bersama. Tidak boleh diumpet-umpetin, kira-kira seperti itu ya. Dan harus ada evaluasi. Pengembangan organisasi ini dalam rangka pengembangan fungsinya, bukan pengembangan secara divisinya atau jabatannya, tapi pengembangan secara fungsinya. Pertanggungjawaban dan pelibatan klien. Artinya apa? Artinya yaitu ada keran demokrasi, adanya orang di eksternal itu harus dilibatkan sebagai mitra kerjanya. Ya. Kemudian administrasi negara baru berusaha mencapai nilai-nilai responsiveness. Ya, perlu adanya kepekaan, daya tanggap antara pemberi pelayanan dengan pengguna pelayanan. Ya, sudah ada ruang terbuka ini, di mana di old administration yang murni ya, yang murni old administration nggak ada yang namanya pelibatan pelanggan, pelibatan warga negara, citizenship gitu ya. Jadi pelibatan pelayan pelanggan, ada proses pelayanannya tidak ada. Yang masyarakat ya, sebagai orang yang dilayani itu seolah-olah kita itu dijuju, ditulang. Ya, kita tidak berdaya sama sekali. Yang melakukan semuanya itu adalah para pemberi pelayanannya. Ya. Akan tetapi di NPA mencoba untuk mengangkat nilai responsiveness, bahwa keterlibatan orang yang dilayani ini menjadi penting dan perlu dalam proses pelaksanaan pelayanan administrasi publik. Ya, supaya apa? Supaya mereka bisa berinteraksi satu sama lain, ya. Kemudian peka terhadap apa yang diingini oleh masyarakat itu apa. Sehingga kalau pelayanan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka masyarakat ini merasa puas. Masyarakat ini merasa kehadirannya itu betul-betul pelayanan ini memberikan manfaat pada kehidupannya. Ya. Gitu ya.
Sebaliknya juga begitu. Kalau tadi kita soroti di para pelaksana pelayanan, penyelenggara pelayanan atau pemberi pelayanan, bagaimana di kliennya? Apa yang harus dilakukan oleh kliennya? Klien harus juga peka terhadap perilaku aparat. Dengan apa? Memberikan pengawasan terhadap aparat, ya, dari yang paling bawah, tingkatan yang paling bawah. Adalah ujung tombak pelayanan, yakni orang yang melayani. Ya, yang bersinggungan langsung dengan para klien, bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ini harus diawasi, karena itu kalian juga berhak untuk mengawasi ketika kalian mengurus KTP, ketika kalian mengurus izin mendirikan usaha, ketika kalian mengurus apalagi pembayaran pajak, ketika kalau kalian mengurus SIM, itu bagaimana para pelayan-pelayan yang melayani kita itu? Sikapnya bagaimana? Ya, bagaimana dengan keramahannya? Ramah enggak dia? Jangan-jangan kalau sudah jam 12 siang, perutnya sudah mulai kosong gitu ya, senyumnya sudah berkurang dan cenderung jutek. Nah, ini enggak boleh nih. Jam berapapun kalau memang dia waktunya stage on gitu ya, apapun itu ya, variabel-variabel pengganggu itu harus dikesampingkan dulu untuk bisa bersifat all out gitu ya, all out dalam melayani masyarakat. Seharusnya seperti itu idealnya. Nah, pada kenyataan ketika kalian tidak menemukan seperti itu, ya itu namanya gap permasalahan yang harus kalian nanti teliti sebagai permasalahan penelitian. Gitu ya. Ngomong-ngomong, kalian sudah dapat metode penelitian sosial? Sudah, Bu, semester ini. Oh, semester ini ya. Nanti kalian juga akan diajari bagaimana menemukan sebuah permasalahan penelitian. Adanya gap permasalahan itu seperti apa. Yang disebut sebagai masalah itu apa sih? Gap antara kondisi ideal dan kenyataan. Ya ini kondisi idealnya adalah responsiveness. Seharusnya antara pihak yang melayani dan pihak yang dilayani itu ada interaksi yang bersifat harmonis, ya, satu sama lain saling mendukung, saling mensupport untuk kebaikan atau peningkatan kualitas proses pelayanan publik. Ya, di pihak pemberi pelayanan harus bersifat adil, tidak pandang bulu, ya, mau bulu anjing, mau bulu domba, bulu macan, ya semuanya harus disamakan. Artinya apa? Siapapun orang yang sedang mengurus pelayanan, baik itu anaknya pejabat, anaknya konglomerat, anaknya petani biasa, harus diperlakukan sama. Kalau nomor antriannya adalah nomor antrian ke-20, ya harus dilakukan, itu nggak boleh minta didahulukan menjadi nomor 1. Nah, itu namanya tidak ada keadilan. Ya, harus bersifat sama. Kemudian bagaimana cara melayaninya? Harus ramah, harus sopan, harus ada prosedur yang jelas, gitu ya. Itu adalah standar kualitas pelayanan publik. Nah, kalau pada kenyataannya kalian menemui di lapangan tidak seperti itu, ya ini yang namanya permasalahan yang harus kalian angkat dalam permasalahan penelitian. Ya, itu nanti akan dijelaskan oleh dosen metode penelitian sosial. Bagaimana menemukan sebuah permasalahan penelitian. Jadi tidak sembarangan mengangkat permasalahan penelitian itu. Kalau kondisinya fine-fine saja, ya kenapa harus diteliti? Dalam bahasa-bahasa orang-orang surveyor gitu ya, namanya pemerkosaan penelitian itu, kalau tidak ada penelitian kemudian diada-adakan gitu ya. Oke, kita kembali ke bagaimana nilai-nilai yang diusung dalam administrasi negara baru atau NPA. Worker dan citizen participation decision making. Bahwa NPA mencoba untuk mengusung nilai-nilai adanya partisipasi masyarakat, warga negara dalam membuat keputusan. Mendesak hak pegawai dan warga negara yang ikut ambil bagian dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Terutama apa? Terutama yang berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri, kepentingan publik. Ya.
Sangat berbeda sekali ketika kita bicara tentang di ide yang disampaikan di old administration. Ya, semuanya dilakukan oleh negara ini atas nama trouble kalian nggak bisa mendengar suara saya. Oke, keterkaitan manajemen terhadap asas bahwa kekuasaan yang berada di tangan mayoritas tidak boleh dipakai untuk mengurangi atau melanggar hak-hak kelompok minoritas dalam memberikan nilai yang sama. Artinya bahwa dalam nilai-nilai social equity ini bahwa orang-orang ya kondisi yang ada di mayoritas ya itu tidak boleh melanggar hak-hak kelompok minoritas. Ya. Meskipun dia mayoritas harus memberikan sebuah nilai keadilan kepada kelompok minoritas. Ya. Seperti apa itu? Ya seperti contohnya bahwa Indonesia ini mayoritasnya adalah kalau di Indonesia kan mayoritasnya yang paling bisa dilihat itu kelompok Jawa ya, suku Jawa gitu ya. Kelompok minoritasnya adalah kelompok minoritas bahwa ada teman-teman kita yang ada di bagian timur itu biasanya menjadi kelompok minoritas. Nah, kalau seandainya mereka berada dimanapun ya, itu harus tetap mempunyai keadilan, nilai keadilan yang sama, tidak boleh didiskriminasikan. Mereka adalah sama-sama warga negara Indonesia yang berhak ya untuk mendapatkan haknya masing-masing sebagai warga negara. Ya intinya harus adil, harus memperlakukan yang sama, semuanya adalah posisinya sama sederajat. Ya. Selanjutnya citizen choice. Nah, maksudnya apa? Ini adalah pilihan dari warga negara. Warga negara, masyarakat ini maksudnya ya, masyarakat diberikan alternatif untuk memilih ya, pilihan publik yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu harus memberikan option-option atau alternatif pelayanan-pelayanan publik yang terbaik itu yang seperti apa. Ya. Jangan karena pemerintah hanya tidak ada pesaingnya gitu ya, sehingga pemerintah membuat seenaknya saja dalam hal melayani, sehingga masyarakat tidak ada pilihan lain, maka keterpaksaan yang ada. Ini sempat Ibu alami dulu ketika zaman-zaman kuliah itu ya, dari Sidoarjo ke UNER itu harus naik angkutan umum gitu ya. Kalau sudah hari Senin itu berjubel sekali angkutan umum itu berdesak-desakan. Sudah berdesak-desakan, kita itu masuknya jam 7 pagi itu harus sudah masuk kelas, terutama kalau sudah waktunya mata kuliah metode penelitian sosial. Wah, sudah dosennya nggak killer, tapi muatan substansi dari materi perkuliahan itu yang menjadi kita itu keder dan menjadikan killer gitu ya mata kuliah tersebut, karena kita harus praktis membuat proposal yang betul-betul sesuai dengan pakem penelitian karya ilmiah. Ya itu harus menetapkan sebuah permasalahan penelitian itu seperti apa dan kejadian itu di mana. Karena itu kalau hari Senin itu Ibu hektik sekali, berangkat dari Sidoarjo, kemudian naik transportasi gitu ya, sarana transportasi yang amat sangat terbatas, yang waktu itu ada beberapa angkot saja, dan itu penuh sekali Surabaya itu. Sudah gitu, ketika ada kurang satu orang saja, ya kurang satu orang, si keneknya yang diangkut ini mencari penumpang, dan penumpangnya itu masih di gang itu kira-kira setengah kilo, masih berjalan, ditunggu coba. Ditunggu oleh kenek angkotnya ini. Yang namanya kita itu sudah pikiran kita di kelas, Pak cepat, tapi gimana lagi? Tidak ada pilihan lain. Ya artinya keterpaksaan publik, artinya tidak ada pilihan-pilihan pelayanan yang lain. Tidak seperti hari ini ya, pelayanan publik dalam dunia transportasi itu ya sudah punya sepeda motor sendiri ya, kebijakan pemerintah untuk bisa memberikan kredit lunak pada masyarakatnya untuk bisa mendapatkan sepeda motor gitu ya, dan kemudian ada kebijakan-kebijakan untuk ojol ya,
ojol itu ojek online. Itu sangat praktis sekali. Kalau dulu nggak ada. Ya namanya bukan public choice itu, tapi keterpaksaan choice. Akhirnya sampai di kampus harus berlari-lari gitu ya, setiap hari seperti itu. Ya terpaksa karena nggak ada yang lain, nggak ada pilihan. Beda sekali sekarang ya, dengan dunia kalian yang generasi Z ini. Semuanya serba mudah untuk kalian akses, karena itu kalian harus lebih baik ya, 10 kali lipat daripada ibu. Bukan 10 kali lipat, 100 kali lipat ya barangkali ya. Harus lebih baik daripada itu, karena kalian semuanya sudah ada fasilitas. Belajar saja sekarang sudah di tangan kalian. Artinya perpustakaan itu sudah ada di tangan kalian yang namanya gadget ini. Kalian tidak tahu apa, klik di Google, sudah dapat. Kalau dulu hanya ada di perpustakaan, dan perpustakaan itu langka sekali. Perpustakaan daerah sangat minim, yang ada adalah di kampus. Dan membeli buku pun, ya uang jajannya juga nggak banyak gitu loh. Jadi untuk membeli buku itu harus nabung dulu, baru bisa membeli buku. Ya. Kemudian selanjutnya administrative responsibility for program effectiveness. Jadi menetapkan sasaran organisasi yang tidak dicapai, ya itu, dan standar yang akan dipakai untuk pengukuran kinerja organisasi itu ditetapkan, standarnya itu ditetapkan oleh masyarakat. Ya. Jadi keterlibatan masyarakat itu menentukan bagaimana pengukuran kinerja organisasi. Karena apa? Karena masyarakat yang menerima program. Jadi kemauan masyarakat itu seperti apa? Supaya apa? Supaya tepat sasaran. Kalau tepat sasaran, belum juga cukup untuk menjadikan ini sebuah keadilan, gitu ya. Karena itu harus diukur kinerjanya. Kinerja organisasi tersebut harus diukur. Oh, kalau kinerjanya seperti ini, bahwa yang namanya produktif itu produktif yang seperti apa? Ya. Jadi produktif itu masuk nanti tepat sasaran dan ini apa? Pelaksanaannya itu sudah berhasil, tapi juga tepat sasaran. Orang-orang yang mendapatkan program itu betul-betul orang-orang yang memang sudah dalam rencana yang itu juga atas informasi dari masyarakat. Ya. Jadi pertanggungjawaban secara administratif terkait dengan efektivitas program. Ya, itu harus ada kinerja organisasi yang betul-betul diukur. Ini adalah ide-ide yang diusung oleh New Public Administration. Sampai di sini ya, adakah yang didiskusikan, yang ditanyakan, dikonfirmasi ulang? Silakan. Silakan. Halo? Seharusnya perkuliahan itu dosennya tidak harus bicara terus. Ya. Mahasiswanya yang harus aktif bicara. Dosennya nanti memfasilitasi. Oh, fenomena seperti itu bisa dilihat dengan teori seperti ini. Oke, sekarang Ibu yang tanya. Kalau kalian tidak tanya, Ibu yang tanya. Kalau tadi dikatakan di sini terkait dengan apa ya? Responsiveness, social equity. Oke, citizen choice saja. Sampai hari ini, apakah dalam pelayanan publik belum terjadi citizen choice? Atau sudah terjadi? Silakan. Kalau yang belum itu di ranah pelayanan apa, yang sudah di ranah pelayanan apa? Coba, silakan. Bu, saya izin menjawab. Ya, silakan. Siapa ini? Prita, Ibu. Prita. Oke, selain Prita nggak ada? Hah?
Nggak ada kan selain Rita? Iya, Bu, Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza, sebentar Rita ya. Dikit dulu ya, siapa? Rita ya. Silakan Siti Nurhaliza. Iya, lama nggak terdengar suara Siti Nurhaliza ini. Kemana saja ini? Silakan Siti Nurhaliza. Itu Bu, yang citizen choice itu sudah berlaku di pembuatan SIM, Bu. Pembuatan apa? Karena pembuatan SIM. Oke. Gimana itu? Ya, karena setahu saya pemerintah sudah memudahkan masyarakat dalam membuat SIM, bisa melalui online, Bu. Oh, gitu. Jadi ada pilihan-pilihan pilihan-pilihan yang diberikan oleh pemerintah untuk sebuah kemudahan mengakses untuk lebih cepatnya sebuah pelayanan publik, gitu ya? Ya, betul, Bu. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke polsek setempat karena SIM-nya bisa dikirim melalui apa itu kayak kurir gitu loh, Bu. Oh, gitu ya. Tapi pakai aplikasi ya itu ya? Iya, Jadi, iya, Bu, pakai aplikasi. oke, terima kasih. Sekarang selanjutnya Ibu Ya, terima tanya. kasih. Itu kalau generasi Z untuk ya, sudah familiar dengan namanya aplikasi, Taltul itu sudah banyak. Bagaimana kalau generasi X seusia ibu dan ke atasnya itu kan kalau harus aplikasi itu kan juga sulit ya mereka ya. Sementara mereka butuh yang namanya SIM karena mobilitasnya masih tinggi. harus memang harus dipersyaratkan harus kalau punya kendaraan itu harus punya SIM. Ya, dan mereka masih membutuhkan mobilitasnya masih tinggi gitu ya, kemanapun dia juga pakai sepeda motor. Terus gimana itu? Citizen choice-nya bagaimana itu? Izin menjawab, Ibu. Silakan. Siapa ini? Widat. Siapa? Widat, Ibu. Wika. Oke, silakan Wika. Kalau di pembuatan SIM itu kan ada dua pilihan, melalui online sama offline. Jika masih belum familiar dengan aplikasi kan bisa melalui offline, Ibu. Oh, oke. Jadi ada pilihan yang offline dan online gitu ya. Oke, sip. Oke. Maaf Ibu, saya mau menimpali. Iya, silahkan. Siapa ini? Riha Amalia, Bu. Ya, oke, silahkan Riha. Terkadang kalau ada pilihan online sama offline itu kayak di pusat pelayanannya itu malah menggampangkan, Bu. Misalnya kalau udah ada online, Bu ya, itu kan masih banyak orang tua yang belum paham sistem online itu gimana. Terus mereka datang ke sana itu tidak dilayani, Bu. Dan dikatakan sama yang melayani itu sekarang sistemnya online, tapi yang datang itu tidak diajari, Bu. Cuma dibilangi sekarang sistemnya online dan mengurus offline itu malah dipersulit seperti itu. Nah, tapi tidak diajari gitu. Nah, ini gap permasalahan. Ya, itu bisa kalian angkat dalam permasalahan penelitian. Kalau ada tugas dari dosen penelitian sosial, metode penelitian sosial, bisa kalian angkat itu bahwa di situ ada. Tapi pada kenyataannya di lapangan tidak seperti itu, ya, tidak sebagaimana kondisi ideal yang tanggap, kemudian yang cekatan, yang ramah, ya. Malah kejadiannya adalah membiarkan orang-orang tersebut. Artinya kan orang-orang ini adalah posisinya marginal ya. Sudah dia tidak secara kemampuan tidak bisa, tapi mereka dibiarkan padahal mereka adalah warga negara yang seharusnya dia bangga karena mentaati aturan. Dia peduli bahwa saya tidak punya SIM saya habis, maka saya harus memperpanjang SIM tersebut. Atau saya baru punya sepeda motor dan seharusnya saya harus mendapatkan SIM. Untuk supaya apa? Karena ini peraturan pemerintah, mentaati pemerintah. Nah, itu bisa diangkat dalam sebuah penelitian itu. Ternyata di lapangan tidak sedemikian sebagaimana idealnya yang disampaikan di teori terkait dengan kualitas pelayanannya. Gitu Riha ya. Bagus sekali Riha. Nah, ini yang namanya mengungkap sebuah permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Dan seharusnya ya
orang-orang yang seperti ini ya nulis saja, pakai nulis ya, dia gaptek, diberikan di komentari. Ini sekarang sudah online, zamannya sudah ngeredek loh mereka itu. Apalagi yang bapak-bapak yang sudah tua gitu ya, sudah ngeredek itu. Pakai sandal jepit lagi ke kantornya, masuk kantornya saja sudah grogi, yang biasanya dia hanya berkutat di ladang sawahnya ya, kemudian mereka harus masuk gedung menghadapi orang-orang yang berseragam, pakai sepatu najis, itu sudah grogi. Nah, ini para pemberi pelayanan harusnya peka tadi, ada kepekaan tadi itu, responsiveness-nya itu mana? Terkait dengan nilai responsiveness-nya. Gitu ya. Nah, akhirnya ketemu kan ya dari nilai responsiveness tadi, mana tadi? Nah, responsiveness ini muncul ketika ada permasalahan di citizen choice. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Oke. Administrative responsibility for program effectiveness. Coba. Nilai tentang pertanggungjawaban secara administrasi pada efektivitas program. Coba silakan. Seperti apa contohnya di lapangan? Silakan. Nah, ini saya kalau dia seperti ini, saya butuh Prita. Coba Prita, silakan. Gimana pendapatmu? Jangan tinggi-tinggi, mikirnya jangan tinggi-tinggi. Coba kalian sekarang posisinya di kegiatan pemerintahan desa saja. Coba. Di pemerintahan desa saja. Masih belum terpikir? Belum terbayangkan? Ibu, izin menjawab. Ya, siapa ini? Prita, Ibu. Prita. Ya, silakan Prita. Iya, Bu. Untuk di bagian administrative responsibility for program effectiveness ini berkaitan dengan pembuatan SIM tadi. Jadi untuk terlaksananya sebuah program itu harus ada tanggung jawab dari pihak yang berkaitan. Apalagi sudah dibuatkan aplikasi secara online. Jadi tanggung jawabnya itu dalam bentuk mendemokan aplikasi tersebut dan memberikan arahan gitu Ibu, cara memakai aplikasinya, cara pembuatan SIM online bagaimana. Jadi sehingga untuk yang masyarakat yang di usia di atas 30-an atau 40 tahun itu bisa menggunakan aplikasi tersebut secara online, Ibu. Disosialisasikan gitu ya? Iya, Ibu. Kalau generasi Z yang 50 tahun ke atas itu meskipun disosialisasi kadang 1 jam kemudian lupa loh, Dok. Nah. Iya, Ibu, itu berarti harus ada pertanggungjawaban juga untuk untuk pelayan yang di bagian offline, Ibu. Jadi mereka harus mungkin lebih ramah lagi dan ditanggapi begitu, Ibu. Harus cepat tanggap.
Bukan hanya untuk yang pembuatan secara online saja. Ini sebetulnya bahwa administrative responsibility for program effectiveness ini adalah tujuan organisasi itu apa sih, sasarannya. Ya. Kemudian dalam mencapai sasaran itu bagaimana kinerja organisasi itu seperti apa. Jadi bagaimana cara kerja organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran tersebut. Jadi ditetapkan sasaran dulu, kemudian apa yang dilakukan organisasi dalam mencapai pekerjaan atau sasaran tujuan organisasi tersebut. Nah, kinerja ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh organisasi itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau tadi Prita mencontohkan bahwa SIM-nya seperti itu ya, mengurus SIM pada orang-orang yang memang disosialisasi. Ya, disosialisasikan sudah. Akan tetapi, apakah orang-orang ini tahu bahwa apa yang dibutuhkan masyarakat itu? Dia kan butuh bahwa mendapatkan SIM. Gitu ya. Kalau seandainya di situ ada offline dan ada online, maka seharusnya mereka yang tidak bisa secara online diarahkan ke offline, akan tetapi harus ada dampingan, didampingi. Disosialisasi oke, disosialisasi, tapi sejam kemudian terus lupa iki mencet nang endi, Marion Crusoe ini diarahkan kemana, lupa sudah. Ya, kalaupun memang harus prosedurnya harus disosialisasi, oke sudah, tapi tetap harus ada pendampingan bahwa butuh saya itu adalah untuk bisa mencetak SIM, dan bagaimana cara mencetak SIM itu kalau memang ada offline, ya offline saja saya, tapi caranya seperti apa? Offline saja itu juga butuh pendamping, apalagi online. Ya. Maka kayak kalau kita ke ATM gitu ya, kemudian untuk mengoperasionalkan ATM kita tidak bisa, kan biasanya ada satpamnya ya yang memang ditugasi untuk mengarahkan ya, memberikan tuntunan bagaimana untuk menggunakan ATM ketika ada keeroran, ada kartu kita masuk atau ternyata kita salah kirim, itu biasanya kok ini tidak bisa bekerja ATM-nya, maka akan diarahkan, atau ganti PIN gitu ya, akan diarahkan. Jadi siaga. Harus ada siaga. Nah, itu yang sepertinya hari ini dalam pelayanan publik secara umum itu belum dilakukan, kecuali memang BUMD ya, BUMD atau BUMN. Kalau BUMN kayak Bank Rakyat Indonesia, BNI, itu siaga sudah seperti itu, mandiri. Tapi di pelayanan publik yang secara umum, administrasi kependudukan, izin itu biasanya itu masih kurang mendapatkan perhatian. Gitu berita ya. Jadi istilahnya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang lebih simpel lagi barangkali dengan administrative responsibility for program effectiveness ini adalah ketika pemerintahan desa menetapkan sebuah program pembangunan desa, itu kan menetapkannya itu sangat panjang ya, tingkatan-tingkatannya atau prosedurnya ada sebelum terbentuk RPJMdes, ada yang namanya Musdus, yang musyawarah dusun, musyawarah desa, RPJMdes gitu ya, sampai ditetapkan namanya RPJMdes-nya itu. Nah, itu adalah pelibatan masyarakat di setiap tahapan, mulai dari Musdus. Dengan apa? Dengan mengakomodir ide-ide yang mau ditetapkan, kira-kira nanti pembangunan apa sih yang harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari tingkat RT, RW, yang namanya Musdus itu ya, sampai tingkat desa. Itu pelibatan masyarakat full itu. Entah apa, supaya nanti kalau terjadi pelaksanaan pembangunan, masyarakat itu bisa memonitor. Dan nanti pertanggungjawabannya juga, pertanggungjawaban aparat desa juga kepada masyarakat, tentu saja melalui BPD.
gitu ya. Badan Perencanaan Desa. Gitu ya. Oke, itulah gambaran dari ide-ide yang disampaikan pada paradigma New Public Administration yang menjadi bagian pembaharu dari paradigma Old Administration. Ya, Old Administration dari Rosenblum, Nicholas Henry, C.L. Sharma, Davis, dan teman-temannya itu masih kaku dan masih dilaksanakan, semua penyelenggaraan pemerintah dirasakan dari pemerintah ke pemerintah. Nah, pada paradigma New Public Administration ini sudah ya membuka ruang bagi pihak-pihak lain, masyarakat dan pihak-pihak swasta untuk bisa masuk dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebatas itu saja, batas itu saja. Nah, karena itu ya, karena sebatas ini ya, kerang demokrasi itu istilahnya masih ngelicir, belum dibuka selebar-lebarnya. Ya, saya mencoba untuk bagaimana mengkritisi dari kritik dari paradigma Old Administration. Yang ditujukan pada paradigma Old Administration secara keseluruhan. Even itu adalah New Public Administration sudah masuk dalam ranah ini. Karena apa? Karena di New Public Administration itu masih sedikit sekali yang dibuka ruang demokrasinya. Hanya bersifat keadilan gitu aja. Tapi keadilannya seperti apa yang belum dijelaskan secara penuh, secara aplikasinya seperti apa. Kritik OPA dikaitkan dengan karakteristik dari administrasi yang dianggap reaktif, prosedural, berbelit, lamban, tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Penggunaan sumber daya publik yang sia-sia akibat hanya terfokus pada proses dan prosedur dibandingkan pada hasil, sehingga dianggap sebagai pemborosan anggaran dan sebagai beban bagi para pembayar pajak. Coba. Kalau yang saya lihat itu kan kritik OPA dapat dilihat dari kaitan keberadaan konsep birokrasi ideal ala Max Weber. Menurut saya itu belum maksimal karena teorinya tersebut itu